إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzana Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan khulasah ta'dzimul ilm. Kita masuk pada simpul yang keempat. Simbol yang keempat, halaman 42. Al-ma'qidur rabi'u sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah. Yang keempat adalah memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, ini slogan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Kita selalu mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa baqil ulum imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah aw ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber utama ilmu adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber utama. Pun di dalam fikih juga disebutkan bahwasanya sumber utama di antara sumber-sumber syariat itu pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian qiyas, ijma' dulu, kemudian qiyas. Di antaranya juga adalah aqwalu ahlil Madinah, perkataan para ulama Madinah. Makanya Salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memprioritaskan dan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu adalah ilmu syar'i. Ketentuan ilmu syar'i itu adalah dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW ini adalah hadis-hadis sahih, hadis-hadis sahih atau minimal hasan. Makanya ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, adapun hadis-hadis dhaif tidak diamalkan sama sekali, dengan beberapa syarat. Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu ilmu dunia, ilmu umum. Nah, bagi kita yang berada mempunyai ilmu-ilmu umum tidak perlu berkecil hati,
Kenapa demikian? Karena ilmu-ilmu umum itu la yumdah wa la yuqdah. La yumdah wa la yuqdah. Sama-sama diakhiri dengan hak. Tidak dipuji dan tidak apa istilahnya? Dihina. Itu adalah ilmu umum selain ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i pasti bermanfaat jikalau benar. Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ketika kita mempelajari ilmu waris, maka kita juga membutuhkan ilmu matematika. Untuk membuat masjid ini sesuai dengan ketentuan, ya, mulai dari luasnya itu juga butuh yang namanya arsitektur, dan itu juga butuh yang namanya apa? Matematika dan lain sebagainya. Makanya sebagian ulama mengatakan jikalau ilmu umum itu dijadikan sebagai bantuan untuk menambah pemahaman tentang ilmu syar'i, maka yumdah, dipuji. Tapi sebaliknya, jikalau ilmu umum itu menjadikan seseorang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, yuqdah, maka dia dihinakan. Ya, maka yang asal itu adalah ilmu syar'i. Maka perlu dipelajari sesuai kadar kebutuhan tersebut. Ya, karena memang ada sebagian ilmu-ilmu syar'i itu ya butuh bantuan daripada ilmu-ilmu umum. Ya. Nah, di antaranya juga kita dakwah di kota kita terutama ini kan baru ya. Nah, kita kadang membutuhkan seorang advokat, yang mana advokat itu membantu kita dalam melobi kepada pemerintah supaya ketika kita beribadah itu semakin lancar. Nah, itu diantaranya juga. Contohnya juga Nabi SAW ingin mendakwahi Raja Heraklius atau Hercules waktu itu, ila Herakla azimar Rum. Nah, ternyata Raja Heraklius itu dia tidak menerima sebuah surat kecuali dengan adanya stempel. Akhirnya Nabi SAW menjadikan cincin beli itu sebagai stempel. Nah, seperti itu yang dimaksud pada yang pertama ini. Atau kemungkinan kedua, ilmu itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis, sehingga manakala seseorang tidak mengetahuinya maka tidak masalah. Di Indonesia ini masih terbatas tentang ilmu kedokteran, misal demikian. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan untuk safar ke negeri kafir itu dengan beberapa syarat. Di antaranya, di negeri dia sebagai kaum muslimin, negeri Islam, itu tidak ada ilmu yang ada di situ, sehingga membutuhkan untuk keluar negeri ke negeri kafir. Maka dengan keadaan seperti ini dibolehkan. Syarat yang kedua, baik agamanya, sehingga ketika datang syubhat kepada dia bisa menolak. Mungkin antum yang punya Facebook dan lain sebagainya, yang akhir-akhir ini kan ramai tentang seorang perempuan bersama suaminya. Saya kira suaminya pun juga cuma ikut-ikutan, yang dia punya pemikiran tidak punya anak. Sahih? Pernah dengar seperti itu? Ternyata latar belakang si perempuan ini ternyata dia tinggal di mana? Di Jerman. Kita tahu Jerman itu LGBT itu sudah sangat merajalela, bahkan dilegalkan. Sehingga
masuk akal saja ketika dia itu memilih apa? Tidak mempunyai anak. Sekiranya kalau dia mikir, tentu saja dia tidak ada wujudnya di muka bumi ini. Kalau sekiranya pemikiran dia sama dengan pemikiran orang tuanya atau kebaliknya. Seperti itu. Nah, inilah bahayanya jikalau seseorang itu pergi ke negeri kafir itu tidak punya ilmu syar'i yang kuat sehingga datanglah syubhat semacam ini. Atau dikhawatirkan, mungkin antum pernah ya, makanya teman saya dari Trenggalek itu bilang segala berita di Jakarta sampai Jawa Timur. Segala berita di Jakarta itu sampai di Jawa Timur. Salah seorang anaknya gubernur itu yang wafat karena terbawa arus itu kan. Kemudian juga beberapa cerita yang sampai kepada telinga saya bahwasanya sebagian kaum muslimin itu ketika mereka itu siyahah, wisata ke negeri kafir, mati. Nah, yang seperti ini para jamaah sekalian dikhawatirkan tidak ada yang mentalkin dia la ilaha illallah. Ini bahayanya pergi ke negeri kafir. Bahayanya pergi ke negeri kafir jikalau tidak ada ilmu syar'i yang kuat. Khawatir seperti itu. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitab al-Ilma'. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anil tariqil lahibi. Ilmu al-kitab wa ilmu al-athar allati qad usnidat 'an tabi'in 'an sahibin. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf 'alaihim rahmatullah, thumma kathara al-kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Fal-ilmu fi as-salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahu akthar. Qala Hammad bin Zaid qultu li Ayyub as-Sakhtiyani atau as-Sakhtiyani al-ilmu al-yawma akthara aw fima taqaddam faqala al-kalamu al-yawm akthar wal ilmu fima taqaddam akthar. Ini sedikit tentang bahasa Arab. Wa ma ahsana, ini makna ini di dalam bahasa Arab disebut dengan susunan fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub yaitu fi'il suatu perbuatan yang mengungkapkan akan sebuah apa ya? Sesuatu yang menakjubkan. Ya. Nah, kaidahnya adalah ma ditambah dengan wazan af'ala. Ya. Setelah itu baru mansub atau fathah. Ya. Nah, itu kaidah utama dalam fi'il ta'ajjub. Kalau dalam bahasa Inggris, saya kira antum bisa kok bahasa Inggris. Seperti ketika antum melihat sebuah pemandangan atau melihat sebuah rumah, antum akan mengungkapkan dengan kata what a beautiful this home. Itu tarkib dari wa ma af'ala apa fi'il ta'ajjub itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya. Alangkah tepat perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma'. Ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i, al-ilmu qala Allah wa qala haddatsana. Selesai. Kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Makanya orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran itu menjadikan selain dari keduanya itu sebagai dalil, sumber ilmu. Ada yang menjadikan mimpi sebagai syariat. Padahal Nabi SAW dalam bahasa Arab itu mimpi itu ada dua kosakata. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya salihah minallah wal hilmu atau wal hulmu minasyaitan. Kalau mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mimpi buruk itu dari syaitan. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi SAW, tanya kepada dia ciri-cirinya Rasulullah. Ya, ciri-cirinya siapa? Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan iblis itu 100%
tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tetapi iblis bisa mengaku sebagai Rasulullah SAW. Kaidah bagus sekali. Jadi iblis tidak bisa merubah dirinya dalam mimpi itu sebagai gambarnya Nabi SAW, tapi dia bisa mengaku sebagai Rasulullah SAW. Di antaranya juga perkataan selain daripada Allah dan Rasulnya SAW. Ya, perkataan para ulama. Sehingga apa? Seketika perkataan para ulama entah salah atau benar itu ditaati. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi SAW, wa tilka ibadatuhum, kepada salah seorang sahabat yang mana dia membawa salib. Ya. Jadi para rahib-rahib itu, para pendeta-pendeta itu tidak membuat syariat baru. Tetapi apa? Mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Kemudian kaumnya itu mengikuti rahibnya. Makanya Nabi SAW mengatakan wa tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan semua perkataan manusia bisa ditolak dan bisa diterima kecuali siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diterima. Ya. Dua sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis, yakni dinukil dari para tabi'in dan para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi SAW itulah mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dan sunnah. Berikut juga prakteknya dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dari Rasulullah SAW langsung. Ya. Inilah ilmu para ulama salaf rahimahumullah. Setelah kurun mereka berlalu, hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dipelajari. Contoh filsafat. Kata Yahya bin Abi Katsir, filsafat itu adalah penyakit ilmu. Jadi kalau seseorang belajar filsafat, dia mempelajari penyakit itu, bukan mempelajari obat daripada penyakit ilmu tersebut. Kenapa demikian para jamaah? Karena filsafat itu bertumpu pada akal, bukan kepada wahyu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya pandangan ini mempunyai batasan dalam memandang. Begitu juga dengan akal mempunyai batasan dalam berpikir. Makanya pikiran yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya tugasnya adalah untuk menerima syariat, bukan untuk mengubah-ubah syariat. Iya. Maka sejatinya ilmu di zaman salaf lebih banyak. Adapun sesudah masa mereka, maka lebih banyak adalah pembahasan tentang hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ini saya ambil salah satu daripada yang saya sebutkan kemarin, yaitu kitab tentang Gila Baca ala Ulama, sudah diterjemahkan. Nanti antum bisa membacanya di atas nanti insyaallah taala. Di antaranya Ibnul Khashab An-Nahwi Al-Hanbali wafat pada tahun 567 Hijriah menyatakan saya menguasai 8 macam ilmu. Wallahu alam, karena beliau ini menyebutkannya secara umum. Tidak pernah seorang pun menanyakan ilmu tersebut dan tidak ada yang menguasainya selain diriku. Contoh lagi Abul Baqa As-Subqi wafat pada tahun 777 Hijriah mengatakan saya menguasai 20 ilmu, tidak pernah seorang pun di Kairo ini yang menanyakannya. Yang menandakan bahwasanya para ulama terdahulu ilmunya sangat banyak. Ya. Makanya sangat disayangkan sekali kenapa Nabi SAW itu mengatakan ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya seorang ulama. Ya. Kenapa demikian? Karena ilmu itu belum semuanya diserap oleh kaum muslimin. Kenapa demikian juga? Karena ilmu Allah merekalah yang menjelaskan kepada kaum muslimin.
Sehingga ketika mereka wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu juga hilang. Hammad bin Zaid bertutur, aku pernah bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, lebih banyak mana ilmu hari ini atau masa lalu? Beliau menjawab, hari ini lebih banyak adalah pembahasan tentang sesuatu yang kurang bermanfaat. Adapun ilmu maka lebih banyak di masa lalu. Seperti yang tidak bermanfaat itu membahas politik di majelis ilmu. Kita pun yang bukan ahlinya pun juga berbicara masalah politik. Enggak di grup WhatsApp, enggak di Facebook, enggak ketika bertemu, ya sama saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-ma'aqidul khamis, sulukul jadatil musilati ilaihi. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Faman salaka jadatan matlubuhu awqafathu alaihi. Wa man adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin kathirin. Wa qad dhakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'in mani'in Muhammadu Murtada ibnu Muhammad Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus fi manzumati lahu tusamma Alfiyatus Sanad. Mengikuti metode yang benar dalam belajar. Nah, inilah para jamaah sekalian, di antara poin penting ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, yaitu mengikuti qawaid dan dhawabit yang telah digariskan oleh para ulama. Ya, mungkin di antara anak-anak antum yang di pesantren atau di sekolah umum, mereka sudah libur tuh ya? Sudah. Nah, di antara kesalahan terbesar mereka itu apa? Mereka itu belajarnya sangat giat sekali, membawa buku kemana-mana ketika akan ujian. Sahih? Itu sering sekali ketika saya ngajar di pondok atau dimanapun saya sering mendapati seperti itu. Itu adalah cara belajar yang salah. Cara belajar yang salah. Akhirnya apa? Jadilah yang namanya belajar itu untuk ujian. Yang seharusnya apa? Ujian itu untuk belajar. Seharusnya untuk lebih menekankan dan meyakinkan dalam hati bahwasanya inilah yang namanya belajar. Inilah yang namanya belajar. Iya. Setiap tujuan pasti memiliki jalan yang mengantarkan kepadanya. Barang siapa meniti jalan tersebut, niscaya akan mengantarkannya kepada tujuan. Adapun orang yang tidak meniti jalan itu, maka ia tidak akan menggapai tujuannya. Karena tidak mungkin kapal itu jalannya di atas aspal. Yang namanya rel kereta api, yang namanya kereta api, dia pasti berjalan di atas rel. Yang namanya bis itu pasti dia berjalan di atas jalan, entah itu tol atau jalan biasa. Yang namanya kapal terbang itu pasti jalannya di udara, tidak bisa itu dirubah-rubah karena memang sudah demikian ketentuannya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ketentuannya sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian dipertegas lagi oleh para ulama. Sungguh ilmu juga memiliki jalan untuk menggapainya. Barang siapa tidak menapakinya, maka ia akan gagal meraih tujuannya. Kalaupun ia mendapatkan manfaat maka hanya sedikit sekali, tidak sebanding dengan keletihan yang sangat banyak. Nah, yang sering saya dapati itu adalah dalam majelis bahasa Arab. Itu majelis bahasa Arab itu adalah majelis yang paling ngenes sedunia. Terutama jikalau belajarnya itu setelah Isya. Setelah Isya. Kenapa demikian? Setelah Isya pertama sudah malam para jamaah.
Saya kalau nggak ada ngajar, nggak ada kajian setelah Isya, jam 9, setengah 9 sudah tidur. Sehingga nanti jam 3 bisa bangun saya. Tapi kalau ada kajian, biasanya jam setengah 10 baru tidur saya. Gitu. Itu pertama. Nah, kemudian waktu setelah Isya itu adalah waktu istirahat, tapi digunakan untuk belajar bahasa Arab. Kadang tidak maksimal. Kenapa? Sisa-sisa tenaga walaupun sudah mandi. Yang seharusnya adalah dibuat untuk bercengkrama dengan keluarga sebelum tidur, dibuat untuk belajar. Terlebih lagi jikalau ditambah dengan ngantuk tidur. Makanya saya bilang majelis bahasa Arab paling mengenaskan. Ya. Sungguh ilmu memiliki jalan. Oh, sudah. Muhammad Murtada Az-Zabidi, penulis kitab Tajul Arus, telah menjelaskan metode tersebut dengan redaksi yang singkat dan padat dalam bait syair yang berjudul Alfiyah Sanad. Yaqulu fiha fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihin fatariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayni man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilm li'annahu yatlubuhu min haythu yumkinu al-wusulu ilayhi fa ammal amrul awwalu fa hifdhu matni jami'in lirrajihi fala budda min hifdhin wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhalan. Beliau berkata, sekalipun seorang hidup 1000 tahun dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ia tidak akan menggapai tujuannya secara sempurna. Itu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Perihal ilmu, sekiranya seorang tahu tentang pentingnya sebuah ilmu itu, kalau sekiranya 24 jam dia sama sekali tidak tidur untuk mendapatkan ilmu, tetap dia akan rugi, kata Nabi SAW. Maknanya apa? Yang sudah semaksimal itu saja tidak sempurna dan akan rugi. Bagaimana dengan yang kurang, yang biasa-biasa saja? Makanya sebagaimana yang dikatakan Yahya bin Abi Katsir bahwasanya ilmu syar'i itu tidak bisa didapatkan dengan badan santai. Makanya para ulama terdahulu itu betul-betul betul-betul bersungguh-sungguh mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi muamalah dengan manusia supaya apa? Bisa mempelajari qala Allah qala Rasul yang itu adalah sumber ilmu. Sehingga ketika mereka itu siap untuk memberikan fatwa, barulah mereka keluar kepada kaum muslimin. Seperti itulah yang seharusnya. Ya. Maka pelajarilah inti setiap ilmu. Jadi setiap kita mempelajari akidah, fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, hadis, syarah hadis, mustalahul hadis, jarh wa ta'dil dan seterusnya itu. Biasanya ada di antara kita yang paling menonjol dari ilmu tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau terkenal dengan fikihnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kami ketika di Irak tidak mengetahui fikih hadis sama sekali, kecuali setelah kami belajar kepada Imam Syafi'i. Nah, bukan berarti Imam Syafi'i rahimahullah gak ngerti akidah, gak mungkin. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, yang bermadzhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengambil fikihnya Syafi'i tetapi tidak mengambil akidahnya Syafi'i, itu sama saja mereka itu menuduh Imam Syafi'i gak ngerti akidah. Kan bahaya seperti ini ya. Caranya dengan menghafalkan matan, bukan mantan ya. Nah, di situ ada footnote dalam konteks ini, matan artinya adalah kitab yang menghimpun dasar-dasar setiap ilmu dan itu biasanya sangat sederhana. Namanya juga matan. Makanya kitab itu ada matan, ada muqassar dan ada mutawwal. Kalau matan seperti ini bisa jadi kita namakan dengan matan karena bisa jadi syekh
Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala itu bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Ya, itu. Kemudian mutawal itu adalah yang berjilid-jilid. Biasanya adanya syarah penjelasan, entah itu syarah fikih atau syarah hadis atau tafsir dan seterusnya. Yang ditulis secara singkat dan padat, hanya dibawakan fakta-fakta terpenting tanpa memasukkan keterangan yang panjang dan terperinci. Matan bisa berupa syair atau nazam, bisa juga berupa nathar, itu aslinya nathar ya, nathar atau nathar sama saja, yaitu prosa atau prosa. Ya, hampir setiap bidang studi agama ada matannya, ilmu fikih, hadis, akidah, nahwu dan seterusnya. Nah, itu makna daripada matan. Yang menghimpun pendapat terkuat dalam setiap permasalahan hingga engkau mempelajari matan tersebut dari guru yang mumpuni ilmunya dan bagus cara mengajarnya. Makanya dikatakan at-tariqah khairan minal maddah. Cara mengajar itu lebih didahulukan. Ya. Orang, makanya di antara para ulama itu ketika dia menyampaikan sebuah ilmu sangat menarik sekali. Masuk ke dalam sabda Nabi SAW, inna minal bayani lasihron, sehingga semuanya terpukau. Makanya pada zaman sekarang itu ada istilah ustadz favorit. Karena apa? Penyampaiannya enak, didengar, bisa dipahami, semangat, wajahnya juga good looking. Karena biasanya kan seperti itu. Nah, ada juga seorang ulama ketika dia nulisnya hebat, tapi ketika menyampaikan tidak bisa, sulit, atau bahkan 5 menit pertama aja sudah ngantuk, bikin ngantuk. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi metode yang benar dalam belajar itu terbagi menjadi 2 tahapan. Barang siapa mengikuti tahapan tersebut berarti dia telah memuliakan ilmu, sebab dia mencari ilmu melalui jalan yang benar. Tahapan pertama, menghafalkan matan yang berisikan pendapat terkuat harus dihafalkan. Barang siapa mengira bisa memperoleh ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya ia sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Makanya al-ilmu al-hifdhu, ilmu itu dihafalkan sebagaimana kita menghafalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian para jamaah? Supaya ketika ilmu itu dibutuhkan secara mendadak, gak harus membuka kitab. Ya, gak harus membuka kitab. Oh, ntar dulu saya tak buka kitab dulu. Bukan begitu. Ya. Makanya kalau ada ahli ilmu itu di mana tempat berada, dia pasti membuka majelis ilmu. Minimal menjadi tempat pertanyaan. Wal mahfuzul mu'awwalu alaihi wal matnul jami'u lirrajihi ay al mu'tamadu 'inda ahli al fan. Wa amma al amru tsani fa akhdhuhu 'ala mufidin nasihin fatafza'u ila shaykhin tatafahhamu 'anhu ma'aniyahu yattasifu bihadzal wasfaini wa awwalahuma al ifadah hiya al ahliyatu fil ilm. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyyatun fihi. Wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusmi'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Matan yang seharusnya dihafal adalah matan yang menghimpun pendapat terkuat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fikihnya adalah matan Abu Syuja'. Itu adalah tangga pertama dalam menapaki mazhab Syafi'i sebelum masuk kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Akidah juga demikian. Akidah itu seperti usul tsalatsa, qawaid al-arba'ah, usul sittah dan seterusnya. Ya. Maksudnya adalah matan yang mu'tamad, diakui dan diterima oleh para ahli bidang studi tersebut, para ahlinya. Kemudian tahapan kedua, mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan orang yang mumpuni dan cakap mengajar. Intinya apa? Para ahlinya.
belajar pada pahala ahli. Guru ini bertugas menjelaskan makna yang dikandung matan tersebut. Beliau harus memiliki dua kriteria berikut. Yang pertama, yakni menguasai disiplin ilmu tersebut secara keseluruhan. Secara keseluruhan, terutama bidang studi yang dia ajarkan kepada kaum muslimin. Minimal ketika akan mengajarkan itu sudah berkali-kali membaca. Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, setiap hari Ahad kita belajar dengan beliau itu. Pertama, syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah syarah Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Beliau selalu mengatakan bahwasanya beliau sebelum mengajar di majelis ilmu itu beliau sudah membaca 4 hari sebelumnya. 4 hari sebelumnya. Ya. Karena beliau diketahui asal usul proses belajarnya hingga menguasai bidang itu. Makanya kemarin saya sempat menyebutkan ustadz selebritis. Ada juga sebagian pelawak yang tahu-tahu jadi ustadz. Ya isinya apa? Ya lucu-lucuan. Tidak ada ilmunya. Yang disampaikan ya itu aja, tidak ada menambah ilmu sama sekali. Dalil-dalilnya pun juga dalil secara umum yang dia sendiri sebenarnya juga nggak paham. Iya. Sehingga memiliki kemampuan maksimal di dalamnya. Dalil perlunya ada kriteria ini dalam seorang guru adalah hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian para sahabat berguru kepadaku, orang sesudah kalian para tabi'in berguru kepada kalian, adapun generasi berikutnya berguru pada murid-murid kalian. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang kuat. Nah, inilah yang disebut dengan talaqi. Seperti antum sekarang di majelis ilmu seperti ini, bertalaqi. Ya. Tapi ini kan kajiannya adalah kajian umum, bukan kajian khusus. Kenapa demikian? Karena kajian khusus itu pertama membahas kitab khusus. Kedua, yang hadir juga khusus. Maksudnya bagaimana? Minimal tahu bahasa Arab, sehingga nanti ketika menjelaskan dengan bahasa Arab juga faham. Dan itu dilakukan oleh para ulama terdahulu juga demikian. Jadi para ulama itu mempunyai mempunyai majelis khusus untuk para murid-murid tersebut. Kita lanjutkan. Wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف من السلف. أما الوصف الثاني هو النصيحة وتجمع معنيين اثنين إحداهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. Hadis ini berlaku bukan khusus untuk para sahabat saja, sebab redaksinya bersifat umum. Sepanjang sejarah, metode belajar kaum muslimin adalah dengan bergurunya generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Yang istilah kita adalah bersanad. Kenapa? Bersanad. Jadi bisa dirunut itu. Misalkan guru saya ini, gurunya guru saya ini, gurunya saya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksud daripada sanad. Yang kemudian yang B, cakap dalam mengajar. Ya, para jamaah sekalian, saya pernah khutbah seperti yang antum lihat, suara saya kan menggelegar. Pertama, suara saya serak-serak basah dan keras, tinggi. Walaupun ngebas tapi tinggi juga.
Pernah saya khutbah di sebuah masjid. Itu betul-betul saya mencoba untuk memaksimalkan tingginya suara saya di khutbah tersebut, dan judul yang saya bawakan, yang saya sampaikan itu adalah tentang keimanan kepada Allah. Ternyata dengan sekeras itu, dengan semangat itu, di depan saya ada yang tidur. Dan kepalanya itu sudah nempel dengan lantai. Subhanallah. Sudah nempel dengan lantai. Subhanallah. Saking semangatnya. Untungnya saja di majelis ilmu gitu loh. Tapi jangan sampai ketika dari rumah itu nyampe di sini dengan niat untuk tidur. Jangan begitu. Terlebih lagi setelah majelis ilmu ada makan. Subhanallah. Ya semoga nanti Allah memberikan dia hidayah supaya niatnya menjadi niat yang lurus. Kriteria ini diukur dari kelayakan beliau ya untuk dijadikan suri tauladan. Makanya guru itu digugur dan ditiru. Digugu perkataannya. Karena apa? Dia berkata dan juga melakukan. Ditiru apanya? Akhlaknya. Makanya sekali lagi saya katakan ada yang mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Enggak juga. Tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Dari mana kita tahu itu adab kalau kita tidak tahu ilmunya? Antum kira ketika ada anak yang bungkuk ya, seperti rukuk di hadapan kita, di hadapan syekh, itu adab Islam, itu adabnya orang Jawa. Kalau antum cari di adab-adab, kitab-kitab gak ada kok itu. Nah ini yang kita maksud, ilmu dulu barulah beradab, begitu. Ya. Bisa dicontoh penampilan dan perilakunya, tutur katanya yang baik, muamalahnya juga, suka senyum. Makanya salah seorang ulama berkata, ketika melihat ada dua ulama yang saling berdebat, dalam tanda kutip, bukan berdebat beneran ya, diskusi. Salah satunya tegang terus, matanya melotot, mukanya merah dengan berbagai macam cacian. Yang satu biasa saja, santai saja sambil tersenyum. Apa kata para ulama yang melihat ini? Si fulan A yang tersenyum ini telah membunuh si B dengan senyumannya dalam debat tersebut. Iya, subhanallah. Iya. Makanya apa? Gigi antum, gigi kita itu bukan aurat kecuali kepada lawan jenis. Ya, jadi kalau antum mendapatkan statement ini, antum harus ada istisna-nya, ada pengecualiannya. Nggak boleh laki-laki senyum kepada perempuan yang bukan mahram. Dikatakan bahwasanya laki-laki itu dalam 8 detik saja bisa mencintai seorang perempuan. Juga diukur dari pengetahuan dia tentang metodologi mengajar. Mengajar itu tidak melulu duduk seperti ini ceramah. Saya lebih suka kalau mengajar skill nahwu, shorof, ilmu bahasa Arab itu ada berapa para jamaah? 2, kurang. Bahasa Arab itu ada 13 cabang ilmu. Ada nahwu, shorof. Nahwu ini disebut dengan Abul Ulum, bapaknya ilmu. Yang shorof ini disebut Ummul Ulum. Makanya kalau antum belajar nahwu, itu yang dipelajari adalah harokat akhir. Dan itu selalu tetap, dalam artian tidak berubah-ubah. Tapi kalau antum belajar nahwu, fa'ala yafulu fa'alan wa mafalan fa wa fa'ilun wa dzaka mafulun wa sampai 11 pola. Ya. Makanya kenapa disebut Abul Ulum? Dia itu selalu tetap. Kenapa disebut sebagai Ummul Ulum? Ya antum tahu sendiri bagaimana perempuan terserah. Makanya sekarang itu ada warung terserah. Mau makan apa terserah. Gimana kalau bakso? Kemarin udah. Oh ya sudah kalau gitu. Mau makannya apa? Terserah gitu, dan seterusnya. Kemudian ada balaghah, ini ada 3, balaghah ma'ani, badi' dan bayan, dan seterusnya. Ya.
Sehingga beliau terampil dalam mengajari murid-muridnya. Makanya seperti saya itu saya sangat suka sekali. Kalau duduk justru saya nggak suka. Kalau duduk itu justru saya tidak suka. Kalau berdiri dari awal sampai akhir 45 menit, insya Allah saya kuat mengajar nahwu, shorof atau yang semacamnya. Tapi kalau semacam ini kadang kasihan yang mendengarkan saya kadang ngantuk. Alhamdulillah antum gak ada yang ngantuk. Iya. Mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang membahayakan sesuai pendidikan keilmuan yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Maka antum bisa kembali kepada Al-Muwafaqat tadi. Semoga nanti sudah ada terjemahannya, ya. Insya Allah untuk besok kita akan masuk kepada Al-Ma'aqidul Tsalits As-Sadis, yaitu pada prinsip yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam majelis ilmu, kokoh keilmuannya, paham dengan baik dan bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya apa, Pak? Ada yang bisa ngambil atau mungkin nanti sholat di atas di rak itu pertama di dekat kursi tinggi yang Abu Nawab itu ada yang di sini yang ada